Ibu mertua mengataiku aku anak pungut di acara arisan. Kau itu cuma anak pungut dasar miskin. Suami tertawa dan mendukungnya. Mereka syok saat ku ungkap siapa aku sebenarnya. Ku buat tawa mereka jadi duka saat itu juga. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma gulai ayam yang kaya rempah menguar dari dapur, berbaur dengan wangi nasi hangat yang baru saja matang. Nadia menyeka peluh di pelipisnya dengan punggung tangan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia melirik jam dinding di atas pintu. Pukul 7 malam, tepat waktu. Bram, suaminya, dan Ibu Ratna, mertuanya, pasti akan segera turun untuk makan malam. Baginya, menyiapkan hidangan untuk keluarga adalah sebuah ritual suci, sebuah cara untuk menunjukkan cinta dan pengabdiannya. Meski cinta itu seringkali terasa bertepuk sebelah tangan. Nadia menata piring-piring di atas meja makan dengan presisi. Meja kayu jati yang kokoh itu selalu terasa dingin dan terlalu besar untuk mereka bertiga. Seperti rumah ini. Megah, luas, dengan perabotan mahal di setiap sudut. Namun terasa hampa dan tidak memiliki kehangatan sebuah rumah. Sejak menikah dengan Bram setahun yang lalu, Nadia belum pernah benar-benar merasa ini adalah rumahnya. Ia hanyalah tamu, atau lebih tepatnya, seorang pelayan yang kebetulan tidur di kamar yang sama dengan putra mahkota keluarga ini. Sudah siap semuanya, Nat? Suara Ibu Ratna yang tajam memecah lamunan Nadia. Wanita paruh baya itu turun dari tangga dengan langkah anggun. Gaun rumahnya yang terbuat dari sutra berdesir pelan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias tipis, seolah ia akan menghadiri pertemuan penting, bukan sekadar makan malam di rumah. Sudah, Bu. Silakan duduk. Jawab Nadia lembut sambil menarik kursi untuk mertuanya. Ibu Ratna duduk tanpa mengucapkan terima kasih. Matanya mengamati setiap hidangan di atas meja dengan tatapan menilai. Ada gulai ayam, tumis kangkung, dan perkedel jagung. Makanan rumahan sederhana yang dimasak Nadia dengan sepenuh hati. Tak lama, Bram muncul dengan ponsel menempel di telinga. Tawanya terdengar renyah. Iya. Besok kita atur. Siap, bos. Ujarnya sebelum menutup telepon. Ia mengecup pipi ibunya sekilas dan duduk di kursinya. Matanya langsung tertuju pada layar ponselnya lagi, seolah dunia di sekitarnya tidak ada. Makan dulu, Mas. Tegur Nadia pelan. Bram hanya bergumam sebagai jawaban. Tangannya menyendok nasi dan lauk tanpa melihat. Suasana hening sejenak. Hanya denting sendok dan garpu yang terdengar. Nadia mencoba menikmati makanannya dalam diam, namun ia bisa merasakan tatapan tajam Ibu Ratna yang terus mengawasinya. Ibu Ratna berdeham setelah menyicipi kuah gulai. Bumbunya terlalu kuat, terlalu medok, benar-benar masakan orang kampung. Jantung Nadia terasa seperti diremas. Lagi, selalu ada saja yang salah. Jika bumbunya ringan, dibilang hambar seperti makanan rumah sakit. Jika dibuat kaya rasa, dibilang kampungan. Kemarin aku makan di rumah Tantrina, lanjut Ibu Ratna, kini berbicara pada Bram yang masih sibuk dengan ponselnya. Menantunya, si Fania itu, masak beef Wellington. Kamu tahu, kan? Makanan kelas atas. Enak sekali. Pantas saja. Fania itu lulusan sekolah kuliner di Swiss. Jauh beda kelasnya. Nadia menunduk. Mengaduk-aduk nasinya yang tiba-tiba terasa sulit untuk ditelan. Ia tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Sebuah perbandingan yang sengaja dibuat untuk membuatnya merasa kecil. Bram akhirnya mengangkat wajah dari ponselnya, bukan untuk membela Nadia, melainkan untuk menanggapi ibunya. Fania kan memang dari keluarga kaya, Bu. Wajar saja seleranya tinggi. Justru itu. Menantu itu cerminan keluarga suami. Coba lihat teman-teman ibu, menantu mereka semua berpendidikan tinggi, dari keluarga terpandang. Bisa diajak bicara bisnis, bisa diajak ke acara penting tanpa bikin malu, kata Ibu Ratna, melirik sinis ke arah Nadia yang hanya mengenakan daster batik sederhana. Nadia memberanikan diri menatap suaminya, mengirimkan permohonan bisu lewat matanya. Berharap setidaknya sekali saja Bram akan membelanya. Atau setidaknya menghentikan serangan verbal ibunya. Namun,
Yang ia dapatkan hanyalah tatapan datar. Sudahlah, Bu. Nadia kan sudah berusaha. Hanya itu yang keluar dari mulut Bram. Nadanya terdengar lebih seperti sedang menenangkan ibunya daripada membela istrinya. Ia lalu menoleh pada Nadia. Kamu lebih sabar saja. Ya? Ibu kan memang begitu orangnya. Kata itu sudah seperti mantra yang harus Nadia telan setiap hari. Sabar saat masakannya dihina. Sabar saat pakaiannya dicemooh. Sabar saat keberadaannya seolah tidak dianggap. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan rasa perih di hatinya. Mungkin Bram benar. Ia hanya perlu lebih bersabar. Demi cintanya. Setelah makan malam yang terasa seperti pengadilan itu selesai, Nadia segera membereskan meja. Saat ia sedang mencuci piring di dapur, ponselnya yang tergeletak di meja kecil bergetar. Sebuah nama muncul di layar. Pak Tirtayasa. Jantung Nadia berdebar kencang. Ia segera mengeringkan tangannya dan meraih ponsel itu. Melangkah cepat ke taman belakang yang sepi sebelum mengangkatnya. Halo. Sapanya dengan suara bergetar. Selamat malam, Nona muda. Terdengar suara berat dan penuh hormat di seberang sana. Suara yang begitu kontras dengan perlakuan yang baru saja ia terima. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin memastikan keadaan Nona muda baik-baik saja. Nadia memejamkan matanya sejenak, menghirup udara malam yang lembab. Saya baik-baik saja, Pak. Jawabnya singkat. Bapak tidak perlu khawatir. Syukurlah kalau begitu. Apakah Nona muda memerlukan sesuatu? Apapun yang Nona muda butuhkan, kami siap. Tidak, Pak. Tidak ada. Potong Nadia cepat. Suaranya terdengar cemas. Ia melirik ke arah dalam rumah. Takut ada yang mendengar. Sudah saya katakan. Jangan hubungi saya jika tidak ada keadaan darurat. Saya tidak mau ada yang curiga. Baik, Nona muda. Mohon maafkan kelancangan saya. Saya hanya mengkhawatirkan Anda. Ujar Pak Tirtayasa dengan nada tulus. Saya tahu. Terima kasih atas perhatian Bapak. Tapi saya bisa mengatasinya sendiri. Tolong, mengerti posisi saya. Pinta Nadia. Setelah panggilan itu berakhir, Nadia masih berdiri mematung di taman. Gelar, Nona muda, yang diucapkan Pak Tirtayasa terasa begitu asing di telinganya sekarang, seolah milik orang lain dari kehidupan yang berbeda. Di sini, di rumah ini, ia bukan siapa-siapa. Ia hanyalah Nadia, si istri miskin yang dianggap sebagai anak pungut, yang harus terus bersabar menanti cinta suaminya terbalas. Ia menatap langit malam yang kelam, bertanya-tanya dalam hati, sampai kapan ia harus memainkan sandiwara ini? Hari-hari setelah makan malam yang penuh sindiran itu berlalu dengan pola yang sama. Hinaan Ibu Ratna bukan lagi sekadar sindiran halus, melainkan duri-duri tajam yang sengaja ditancapkan untuk melukai. Nadia belajar untuk menjadi tuli, membangun dinding tak kasat mata di sekitar hatinya. Namun, ada kalanya duri itu berhasil menembus, meninggalkan luka yang perih dan dalam. Seperti pagi itu, saat Nadia sedang membersihkan ruang keluarga, Ibu Ratna menghampirinya sambil membawa sebuah gaun berwarna merah marun yang sedikit kusam. Gaun itu modelnya sudah ketinggalan zaman, dengan beberapa payet yang sudah lepas. Nih, buat kamu, kata Ibu Ratna sambil menyodorkan gaun itu ke arah Nadia. Sikapnya lebih mirip orang yang memberi sedekah daripada seorang mertua yang memberi hadiah. Nadia menerimanya dengan ragu. Untuk acara apa, Bu? Akhir pekan ini kan ada acara pertunangan anak Tante Susan. Keluarga kita diundang. Pakai saja gaun itu. Daripada kamu pakai daster bututmu dan bikin malu keluarga. Jawabnya ketus. Itu gaun ibu waktu masih muda. Bahannya bagus. Daripada tidak terpakai di lemari. Secercah harapan sempat menyelinap di hati Nadia. Apakah ini berarti Ibu Ratna mulai menerimanya? Apakah ia akan diajak ke acara keluarga yang penting? Harapan itu segera hancur lebur saat Ibu Ratna menambahkan. Oh, tapi kamu tidak perlu ikut, Nat. Di sana nanti banyak kolega bisnisnya Bram. Kamu di rumah saja, siapkan makan malam. Gaun itu simpan saja, siapa tahu nanti ada acara RT atau semacamnya. Kan bisa kamu pakai. Nadia menatap gaun bekas di tangannya,
lalu menatap wajah mertuanya yang tanpa ekspresi. Rasanya seperti ditampar. Sebuah penghinaan yang dibungkus dengan kebaikan palsu. Ia hanya bisa tersenyum getir dan mengucapkan, "Baik, Bu. Terima kasih." Perlakuan suaminya, Bram, juga perlahan berubah. Jika dulu ia masih bersikap netral, kini ia semakin terang-terangan menunjukkan sifat aslinya. Ia mulai sering pulang larut malam dengan alasan bertemu klien. Namun aroma parfum wanita yang samar seringkali tertinggal di kemejanya. Puncaknya adalah ketika ia mulai membicarakan soal uang. "Sayang, aku butuh uang lagi," kata Bram suatu sore, saat Nadia sedang menyetrika pakaiannya. Nadia menghentikan gerakannya. "Lagi, Mas? Bukannya minggu lalu aku baru transfer 50 juta untuk modal tambahan?" Nadia memiliki sedikit tabungan dari peninggalan orang tua angkatnya yang sederhana, dan Bram tahu itu. Wajah Bram langsung berubah masam. "Memangnya kenapa? Itu kan untuk bisnis kita juga. Kamu ini jadi istri perhitungan sekali, sih? Aku ini sedang merintis usaha. Butuh banyak modal untuk putaran bisnis. Kalau usahaku sukses, kan kamu juga yang senang," hardiknya. "Bukannya aku perhitungan, Mas. Tapi aku hanya ingin tahu, bisnis apa yang sedang kamu jalankan? Selama ini kamu tidak pernah cerita detailnya," tanya Nadia dengan hati-hati. "Sudah, kamu tidak perlu tahu. Ini urusan laki-laki," sentak Bram. "Tugasmu itu mendukung suami, bukan menginterogasinya. Pokoknya besok transfer aku 100 juta. Titik." Setelah mengatakan itu, Bram pergi begitu saja, membanting pintu kamar. Nadia terduduk lemas di lantai. Setrika yang masih panas tergeletak di sampingnya. Bukan jumlah uangnya yang menjadi masalah, melainkan sikap Bram. Suaminya, pria yang ia cintai dengan tulus, kini melihatnya tak lebih dari sekadar sumber dana cadangan. Ia semakin sering membela ibunya, seolah semua tindakan Ibu Ratna adalah hal yang wajar. "Ibu itu hanya ingin yang terbaik buatku, buat kita," kata Bram suatu ketika saat Nadia mengeluhkan perlakuan Ibu Ratna. "Wajar kalau beliau ingin menantunya bisa membanggakan. Kamu saja yang terlalu sensitif." Nadia merasa semakin terisolasi di dalam rumahnya sendiri. Suaminya telah bersekutu dengan ibunya, meninggalkannya sendirian dalam pertempuran sunyi ini. Ia merasa seperti duri dalam daging bagi keluarga ini, sebuah elemen asing yang harus terus-menerus disingkirkan. Momen kunci yang menandai puncak dari semua penderitaan kecil itu datang beberapa minggu kemudian. Ibu Ratna, dengan wajah berseri-seri, mengumumkan rencananya saat sarapan. "Bulan depan, Ibu mau adakan arisan sosialita di rumah ini. Teman-teman Ibu dari seluruh kota akan datang. Ini arisan paling bergengsi, jadi semuanya harus sempurna," katanya dengan nada penuh kebanggaan. Matanya menatap Bram, lalu beralih ke Nadia dengan tatapan merendahkan. "Bram, kamu pastikan nanti pakai setelan jas terbaikmu. Sambut tamu-tamu Ibu dengan baik," pesannya pada putranya. "Pasti, Bu," jawab Bram antusias. Lalu, tatapan Ibu Ratna kembali tertuju pada Nadia, dingin dan menusuk. "Dan kamu, Nadia?" Ia berhenti sejenak, seolah menikmati momen itu. "Tugasmu adalah memastikan semua hidangan siap dan sempurna. Ibu akan panggil catering terbaik, tapi kamu yang harus mengawasi mereka di dapur. Pastikan tidak ada satupun kesalahan." Nadia menelan ludah. "Baik, Bu. Lalu, untuk pakaian saya nanti." Ibu Ratna tertawa sinis, suara yang membuat bulu kuduk Nadia berdiri. "Pakaian? Kamu pikir kamu mau ikut bergabung? Jangan bermimpi. Tempatmu di dapur." Ibu tidak mau tamu-tamu penting Ibu melihat ada menantu kampungan yang mondar-mandir di antara mereka. "Jadi, pastikan kamu tidak keluar dari area dapur selama acara berlangsung. Mengerti?" Kali ini, Nadia tidak menatap Bram. Ia tahu, tidak akan ada pembelaan. Ia hanya menundukkan kepala, menatap bayangan dirinya di piring yang kosong. Dalam keheningan pagi itu, di tengah kemegahan ruang makan yang dingin, sebuah keputusan mulai terbentuk di dalam hatinya.
Kesabaran ada batasnya. Dan sepertinya, ia sudah hampir mencapai batas itu. Seminggu menjelang hari arisan, rumah megah itu berubah menjadi pusat komando yang sibuk. Namun, panglima perangnya hanya satu, Ibu Ratna. Ia mondar-mandir seperti seorang jenderal, memberikan perintah dengan suara melengking kepada para asisten rumah tangga, vendor dekorasi, dan tentu saja, kepada Nadia. Bagi Ibu Ratna, acara ini adalah panggung pembuktian status sosialnya, dan tidak boleh ada satu cacat pun. Setiap detail, mulai dari warna serbet hingga jenis bunga di vas, harus melalui persetujuannya. Sementara itu, Nadia tenggelam dalam lautan pekerjaan. Meskipun Ibu Ratna menyewa catering ternama, ia tetap menugaskan Nadia untuk memasak beberapa hidangan, pembuka, yang menurutnya akan memberikan sentuhan personal. Ironisnya, hidangan yang diminta adalah masakan-masakan rumit yang membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Rendang warisan keluarga, kue lapis legit dengan 20 lapisan, dan sate marangi yang bumbunya harus diulek tangan. Seolah-olah, Ibu Ratna sengaja ingin membuatnya kelelahan. Nadia mengerjakannya tanpa mengeluh. Siang dan malam, dapur menjadi dunianya. Aroma rempah, santan, dan adonan kue melekat di pakaian dan rambutnya. Tangannya pegal karena terus mengaduk dan mengulek. Punggungnya nyeri karena terlalu lama berdiri. Ia hanya tidur beberapa jam setiap malam. Seringkali terbangun karena mimpi buruk di mana ia menjatuhkan nampan berisi makanan di depan para tamu. Ada sebagian kecil dari dirinya yang masih menyimpan harapan naif. Harapan bahwa jika ia bekerja cukup keras, jika semua hidangan ini sempurna, mungkin saja, mertuanya akan memberinya sedikit pengakuan. Suasana rumah terasa semakin tegang seiring mendekatnya hari Haji. Bram hampir tidak pernah ada di rumah. Selalu dengan alasan sibuk mempersiapkan proyek besar. Namun, saat ia pulang, ia tidak pernah menawarkan bantuan atau bahkan sekadar menanyakan kabar Nadia. Ia hanya akan mengeluhkan kondisi rumah yang sedikit berantakan karena persiapan atau mengomentari penampilan Nadia yang kuyu. Malam sebelum hari arisan adalah puncaknya. Dapur terlihat seperti medan perang. Panci dan wajan berserakan, dan Nadia masih berjibaku dengan adonan terakhir kue lapisnya. Wajahnya pucat. Kantung matanya menghitam, dan rambutnya diikat seadanya. Ia begitu fokus hingga tidak menyadari Bram masuk ke dapur. Bram berdiri di ambang pintu, menatap istrinya dengan pandangan jijik. Ia baru saja pulang, mengenakan kemeja bermerek yang licin dan wangi parfum mahal. Pemandangan istrinya yang berantakan kontras dengan penampilannya yang necis. "Ya ampun, kamu ini kenapa, sih? Kelihatan kumal sekali," ujarnya sinis, tanpa sedikit pun nada simpati. Nadia mengangkat wajahnya, terkejut. "Aku sedang menyiapkan kue untuk acara besok, Mas. Tinggal sedikit lagi." Bram mendengus, melirik adonan di tangan Nadia seolah itu adalah sesuatu yang menjijikan. "Cuma begini saja sudah lelah. Lihat, penampilanmu tidak terurus, bau bawang lagi. Makanya jangan jadi orang miskin. Hidup itu susah." Kata-kata itu diucapkan dengan begitu enteng dan dingin, menghantam Nadia lebih keras dari tamparan. Bukan hinaan mertuanya, bukan tugas-tugas berat yang membuatnya lelah, tetapi kalimat dari suaminya inilah yang akhirnya menghancurkan pertahanannya. Seluruh tenaga yang tersisa di tubuhnya seakan tersedot habis. Harapan terakhir yang ia gantungkan pada suaminya hancur berkeping-keping. Ia berhenti mengadu. Keheningan menyelimuti dapur. Hanya suara dengungan kulkas yang terdengar. Nadia menatap Bram, benar-benar menatapnya untuk pertama kali setelah sekian lama. Ia tidak lagi melihat pangeran yang ia cintai, tetapi seorang pria asing yang dangkal dan kejam. Tidak ada air mata yang jatuh. Sebagai gantinya, sesuatu yang dingin dan keras mulai terbentuk di dalam hatinya. Sesuatu yang bernama keputusan. "Aku akan selesaikan ini, lalu istirahat," jawab Nadia dengan suara datar, tanpa emosi. Bram mengangkat bahu, "Tidak peduli. Terserah. Pokoknya jangan sampai besok kamu bikin malu di depan tamu-tamu ibu." Ia berbalik dan meninggalkan Nadia sendirian di tengah kekacauan dapur dan hatinya yang hancur. Malam itu,
Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya dan memastikan dapur bersih seperti sedia kala, Nadia tidak langsung tidur. Ia masuk ke dalam kamar mandi, menguncinya, lalu duduk di lantai yang dingin. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah lelah seorang wanita yang telah memberikan segalanya namun tidak menerima apa-apa. Cukup sudah. Ia mengeluarkan ponselnya, benda yang terasa seperti satu-satunya penghubung ke dunianya yang lain. Tangannya tidak lagi gemetar. Jari jemarinya menekan nomor Pak Tirtayasa dengan mantap. Panggilan itu langsung diangkat pada dering pertama. Nona muda. Pak Tirtayasa. Suara Nadia terdengar berbeda. Tidak ada lagi nada cemas atau ragu. Yang ada hanya ketegasan yang dingin. Siapkan semuanya. Ada jeda sejenak di seberang sana. Seolah Pak Tirtayasa merasakan perubahan dalam diri majikannya. Semuanya. Nona muda, apakah Anda yakin? Sangat yakin, jawab Nadia. Saya akan butuh bantuan besok, mungkin di tengah acara. Pastikan semua dokumen kepemilikan aset, bukti transfer dana, dan surat kuasa siap diakses kapan saja. Tim legal juga harus siaga. Baik, Nona muda. Semua akan kami siapkan sesuai perintah Anda. Satu lagi, Pak. Tambah Nadia. Matanya menatap tajam pantulan dirinya di cermin. Pastikan Anda bisa menerima panggilan video dari saya besok dan menyambungkannya ke sistem audiovisual. Saya ingin seluruh dunia kecil mereka melihat prahara ini secara langsung. Akan dilaksanakan, Nona muda. Setelah menutup telepon, Nadia menghela napas panjang. Beban di pundaknya terasa sedikit terangkat. Sandiwara ini akan segera berakhir. Besok, panggung penghinaan yang disiapkan mertuanya akan ia ubah menjadi panggung kebenarannya. Besok, tawa mereka akan menjadi miliknya. Pagi hari arisan tiba dengan langit yang cerah. Seolah alam semesta pun turut merestui panggung kesombongan yang telah disiapkan Ibu Ratna. Rumah itu telah bertransformasi. Rangkaian bunga lili dan mawar impor menghiasi setiap sudut, memancarkan aroma kemewahan. Meja-meja prasmanan ditata dengan taplak sutra dan piranti perak yang berkilauan. Semua tampak sempurna, persis seperti yang diinginkan sang empunya hajat. Ibu Ratna dan Bram adalah pusat dari kesempurnaan itu. Ibu Ratna mengenakan kebaya rancangan desainer ternama, bertabur kristal Swarovski yang berkelip di bawah cahaya lampu gantung. Sanggulnya ditata apik, perhiasan berlian di leher dan jemarinya memancarkan kilau yang menyilaukan. Bram tak kalah gagah dengan setelan jas Armani. Rambutnya ditata klimis, senyum menawan terpasang di wajahnya seolah ia adalah pangeran dari sebuah kerajaan. Keduanya menyambut tamu-tamu yang mulai berdatangan dengan pelukan hangat dan tawa renyah. Para tamu adalah cerminan dari tuan rumah. Wanita-wanita sosialita dengan tas Hermes dan sepatu Louboutin, saling memuji penampilan satu sama lain sambil berbisik-bisik di baliknya. Mereka adalah penonton sekaligus juri dalam teater status sosial ini. Jauh dari panggung utama, di balik pintu dapur yang terus berayun, Nadia bergerak dengan ketenangan yang aneh. Tidak ada lagi raut cemas atau lelah di wajahnya. Pagi itu, ia mandi lebih lama dari biasanya, lalu mengenakan blus katun bersih dan celana panjang hitam yang sederhana namun rapi. Rambutnya ia kuncir kuda, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Kantung matanya masih ada, tetapi sorot matanya tajam dan fokus. Ia seperti seorang ahli strategi yang mengawasi medan perangnya dari balik benteng. Ia mengordinasikan para pramusaji dari catering dengan efisien, memastikan setiap hidangan keluar tepat waktu dan dengan presentasi yang sempurna. Rendang, kue lapis, dan sate marangi hasil kerja kerasnya menjadi primadona di antara hidangan-hidangan barat yang disajikan. Ia mendengar pujian-pujian samar dari ruang utama. Wah, rendangnya enak sekali. Siapa yang masak? Atau, kue lapis ini legitnya pas. Ibu Ratna, dengan bangga, menerima semua pujian itu seolah-olah dialah yang membuatnya. Nadia hanya tersenyum tipis mendengarnya. Ia tidak butuh pengakuan mereka. Rencananya jauh lebih besar dari sekadar pujian atas masakan. Acara berjalan lancar selama beberapa jam. Musik jazz lembut mengalun, gelas-gelas anggur berdenting, dan tawa palsu mengisi udara. Ibu Ratna,
Mabuk oleh pujian dan rasa bangga, memutuskan untuk membawa beberapa teman terdekatnya, para ratu di lingkaran sosialitanya, untuk tur singkat di lantai bawah rumahnya. Rumah ini direnovasi total tahun lalu, habis miliaran. Pamer Ibu Ratna sambil menunjuk sebuah lukisan abstrak di dinding. Bram yang urus semuanya. Seleranya memang berkelas. Langkah mereka berhenti di dekat koridor menuju dapur. Salah seorang temannya, Tante Rina yang menantunya lulusan Swiss itu, kebetulan melihat Nadia yang sedang memberikan instruksi kepada seorang pramusaji. "Oh, Ratna, itu siapa? Pembantu barumu?" Tanya Tante Rina dengan nada ingin tahu. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh Ibu Ratna. Ini adalah kesempatan emas untuk menegaskan posisinya dan, pada saat yang sama, menginjak-injak Nadia di hadapan saksi-saksi penting. Ibu Ratna tertawa kecil. Tawa yang dibuat-buat agar terdengar meremehkan. "Oh, dia? Bukan pembantu. Tapi ya mirip-miriplah." Ia kemudian memanggil dengan suara keras yang sengaja dibuat agar semua orang di dekatnya mendengar. "Nadia! Sini sebentar." Nadia, yang sudah menduga hal ini akan terjadi, berbalik dengan tenang dan berjalan mendekat. Ia berdiri di hadapan para wanita yang menatapnya dari atas ke bawah, menilai pakaian sederhananya dengan tatapan mencemooh. "Tolong ambilkan ibu minum, yang dingin," perintah Ibu Ratna, bukan sebagai permintaan, melainkan sebagai penegasan kuasa. Saat Nadia berbalik untuk mengambil minuman, Ibu Ratna melanjutkan sandiwaranya, berbisik kepada teman-temannya namun dengan volume yang cukup keras. "Kasihan dia itu, anak pungut, yatim piatu, tidak punya siapa-siapa. Bram kasihan, ya sudah, dinikahi saja untuk menolong. Jadi, anggap saja menantu sambil membantu di rumah." Beberapa dari mereka memasang ekspresi iba yang palsu, sementara yang lain tersenyum sinis. Bram, yang kebetulan baru bergabung dengan kerumunan kecil itu, mendengar ucapan ibunya. Ia hanya tersenyum tipis. Nadia kembali dengan segelas air dingin di atas nampan kecil. Ia menyajikannya dengan sopan kepada mertuanya. Tepat saat itulah, Ibu Ratna melancarkan serangan puncaknya. Ia menatap Nadia dengan tatapan paling menghina yang pernah ia berikan. "Lihat kan? Beginilah nasib kalau tidak punya asal-usul yang jelas," katanya kepada teman-temannya. Namun matanya menusuk lurus ke arah Nadia. Lalu, dengan suara yang lantang dan jelas, kalimat itu pun terucap. "Kau itu cuma anak pungut. Dasar miskin." Keheningan sesaat menyelimuti mereka. Beberapa tamu lain yang berada di dekat situ menoleh, tertarik oleh drama yang tersaji. Dan kemudian, tawa pecah. Bukan hanya dari Ibu Ratna, tetapi juga dari teman-temannya. Yang paling menyakitkan bagi Nadia adalah suara tawa suaminya sendiri. Bram tertawa, sebuah tawa kecil yang seolah berkata, "Ibuku memang suka bercanda, tapi apa yang dikatakannya ada benarnya." Semua mata kini tertuju pada Nadia, menunggu reaksinya. Mereka mengharapkan air mata. Mereka menunggu isak tangis atau sebuah pembelaan yang lemah. Namun, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nadia berdiri tegak. Ia tidak menangis. Ia tidak gemetar. Ia menatap lurus ke arah mertuanya. Lalu tatapannya beralih ke suaminya yang masih menyunggingkan senyum. Perlahan, sebuah senyuman misterius terukir di bibir Nadia. Bukan senyum sedih atau senyum kalah. Itu adalah senyum seseorang yang memegang semua kartu kemenangan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia meletakkan nampan kosong di meja terdekat, berbalik badan, dan berjalan kembali ke arah dapur dengan langkah yang mantap dan punggung yang tegak. Prahara akan segera dimulai. Langkah kaki Nadia yang tenang saat kembali ke dapur menjadi jeda yang aneh dalam drama itu. Di ruang utama, tawa mulai mereda, menyisakan senyum-senyum sinis di wajah para sosialita. Ibu Ratna merasa berada di puncak dunia. Ia telah berhasil mempermalukan Nadia dan menegaskan superioritasnya di hadapan semua orang. Ia melirik Bram, yang memberinya anggukan kecil, sebuah tanda persetujuan yang membanggakan. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Anggap saja hiburan, kata Ibu Ratna kepada teman-temannya, melambaikan tangannya seolah mengusir lalat. Mari kita lanjutkan.
Saya mau tunjukkan koleksi keramik saya di... Ucapannya terpotong. Tiba-tiba, musik jazz yang mengalun lembut berhenti. Layar televisi besar di dinding, yang tadinya menampilkan tayangan slide foto-foto liburan keluarga Bram, mendadak mati. Ruangan yang tadinya riuh kini menjadi hening. Semua orang menoleh ke arah televisi dengan bingung. Beberapa detik kemudian, layar itu menyala kembali dengan cahaya biru terang. Bukan lagi foto keluarga yang muncul, melainkan wajah seorang pria parubaya yang sangat berwibawa. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang dijahit sempurna, dengan rambut perak yang disisir rapi. Latar belakangnya adalah sebuah kantor mewah dengan rak buku tinggi menjulang. Pria itu menatap lurus ke depan, seolah menatap langsung ke setiap orang di ruangan itu. Para tamu mulai berbisik-bisik. Siapa itu? Acaranya diretas. Saat itulah, Nadia muncul kembali dari arah dapur. Kali ini, ia tidak berjalan menunduk. Punggungnya tegak, dagunya terangkat, dan di tangannya ada sebuah ponsel yang layarnya menyala, terhubung ke televisi besar itu. Sorot matanya dingin, menusuk, dan penuh dengan kekuatan yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Ia berjalan ke tengah ruangan, menjadi pusat perhatian yang baru. Ibu Ratna menatapnya dengan marah. Nadia, apa-apaan ini? Kamu merusak acaraku. Nadia tidak menghiraukannya. Ia berhenti tepat di depan mertua dan suaminya. Ia menatap Ibu Ratna, lalu Bram, dan kemudian menyapukan pandangannya ke seluruh tamu yang menatapnya dengan penuh tanda tanya. Maaf mengganggu pesta Anda, Bu Ratna. Suara Nadia terdengar jelas dan tenang, seolah diperkuat oleh sistem pengeras suara di ruangan itu. Tapi ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Ia mengangkat dagunya sedikit lebih tinggi. Tadi, Ibu bilang saya ini hanya anak pungut. Anda 100% benar. Saya memang anak pungut. Beberapa tamu terkesiap. Ibu Ratna tersenyum penuh kemenangan. Tapi, lanjut Nadia, senyum misteriusnya kembali. Ibu tidak pernah bertanya siapa yang memungut saya. Nadia kemudian memberikan isyarat kecil dengan kepalanya ke arah layar. Pria di layar itu seolah mengerti. Ia berdeham, dan suaranya yang berat dan berwibawa memenuhi ruangan. Selamat siang. Nama saya Tirtayasa. Saya adalah penasihat hukum utama dan direktur operasional dari Cendrawasih Group. Nama, Cendrawasih Group, langsung menimbulkan gelombang kejutan di antara para tamu. Itu adalah nama salah satu konglomerat terbesar di negeri ini, sebuah raksasa bisnis dengan aset triliunan di berbagai sektor. Beberapa wanita sosialita yang tadinya mencibir kini menatap layar dengan mata terbelalak. Wajah Ibu Ratna dan Bram mulai menunjukkan kebingungan. Apa hubungan semua ini dengan menantu miskin mereka? Saya di sini, lanjut Pak Tirtayasa. Atas nama klien utama saya, pemilik saham mayoritas Cendrawasih Group, yang selama ini Anda kenal dengan nama Nadia. Keheningan total. Suara denting sendok yang jatuh ke lantai terdengar seperti ledakan. Nadia tersenyum dingin. Nadia adalah nama yang saya pakai untuk mencari ketulusan. Nama asli saya adalah Nadiandra Prameswari. Pak Tirtayasa melanjutkan, seolah menjadi narator dalam drama hidup Nadia. Nona Nadiandra adalah putri tunggal dan pewaris sah dari almarhum Bapak Suryo Prameswari, pendiri Cendrawasih Group. Setelah kepergian orang tuanya, beliau memutuskan untuk hidup sederhana demi mencari pasangan yang tulus mencintainya apa adanya, bukan karena hartanya. Di layar, wajah Pak Tirtayasa berganti dengan slide dokumen. Akta kelahiran atas nama Nadiandra Prameswari. Sertifikat kepemilikan saham mayoritas Cendrawasih Group. Daftar aset properti yang panjangnya bisa membuat siapapun pusing. Semua tercetak jelas. Dan mengenai rumah ini, kata Pak Tirtayasa, dan kalimat ini ia tujukan langsung ke Ibu Ratna yang wajahnya sudah sepucat kertas. Rumah yang Anda banggakan ini dibeli oleh almarhum Bapak Suryo belasan tahun yang lalu dan kepemilikannya 100% atas nama putrinya, Nona Nadiandra. Biaya renovasi miliaran yang Anda sebutkan. Pak Tirtayasa menatap tajam, seolah bisa melihat Bram melalui kamera. Itu diambil dari dana pribadi Nona Nadiandra yang Anda, Tuan Bramantio, minta dengan dalih, modal bisnis.
Uang yang selama ini Anda habiskan untuk bergaya hidup mewah adalah uang istri Anda sendiri. Bram terhuyung mundur seolah baru saja ditinju. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia menatap Nadia, wanita yang selama ini ia hina, dengan tatapan tak percaya. Tawa di ruangan itu telah lama mati. Berganti dengan bisikan-bisikan syok dan tatapan mata yang kini beralih dari Nadia ke Ibu Ratna dan Bram dengan campuran rasa kasihan dan cemooh. Panggung kesombongan itu telah runtuh dalam hitungan menit. Nadia melangkah maju satu langkah, mendekati Ibu Ratna yang masih membeku di tempatnya. Ia menatap mata mertuanya yang dipenuhi kengerian. "Jadi, Bu Ratna," bisik Nadia. Namun suaranya terdengar oleh semua orang di keheningan itu. "Sepertinya selama ini, Andalah yang menumpang di rumah, anak pungut, ini. Bagaimana rasanya?" Pertanyaan Nadia yang dingin dan menusuk menggantung di udara yang beku. "Bagaimana rasanya?" Ibu Ratna tidak menjawab. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi merah padam karena malu dan marah yang meluap-luap. Bibirnya bergetar, tetapi tidak ada kata yang mampu keluar. Matanya liar menatap Nadia, seolah ingin menerkamnya. Namun kakinya terpaku di lantai marmer yang dingin. Dunianya, panggung kesombongan yang ia bangun dengan susah payah, telah runtuh menimpanya. Bram adalah yang pertama kali bereaksi. Kepanikan mengalahkan rasa malunya. Ia menerjang maju, bukan untuk membela ibunya, tetapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia meraih lengan Nadia dengan kasar. Wajahnya yang tampan kini berkerut putus asa. "Nadia, sayang, ini semua salah paham." Suaranya bergetar. Aku bisa jelaskan. Ibu cuma bercanda. Aku cuma ikut-ikutan saja. Kamu tahu kan aku cinta sama kamu." Nadia menepis tangan Bram dengan sentakan keras. Tatapannya sedingin es. "Cinta?" desisnya. Kata itu terasa seperti racun di lidahnya. "Aku melihat cinta di matamu saat kamu menertawakan penghinaan ibumu. Aku mendengar cinta dalam setiap kata-katamu yang merendahkanku karena aku miskin." "Jangan pakai kata itu lagi, Bram. Kamu sudah menodainya." Melihat usahanya gagal, Bram beralih target. Ia menatap para tamu yang kini menjadi penonton setia drama kehancurannya. Beberapa dari mereka bahkan secara diam-diam sudah merekam dengan ponsel mereka. "Ini masalah keluarga," teriak Bram, mencoba merebut kembali sedikit wibawa. "Tolong, kami mohon privasinya." Namun, terlambat. Gosip terpanas abad ini sedang tersaji gratis di depan mata mereka. "Siapa yang mau pergi?" Justru Pak Tirtayasa di layar yang kembali bersuara. Nadanya tetap tenang namun tak terbantahkan. "Atas nama Nona Nadiandra Prameswari, pemilik sah properti ini, acara arisan hari ini dinyatakan selesai. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Silakan menikmati hidangan penutup dalam perjalanan keluar." Itu adalah sebuah pengusiran yang sangat sopan namun telak. Para tamu, mengerti isyarat itu, mulai bergerak canggung menuju pintu keluar. Bisikan-bisikan mereka kini terdengar lebih jelas. "Ya ampun, ternyata dia pewaris Cendrawasih Group. Gila, Ratna dan anaknya benar-benar tidak tahu malu, menumpang tapi lagaknya seperti raja. Aku sudah merekam semuanya. Ini akan jadi berita besar." Setiap bisikan adalah belati yang mengiris harga diri Ibu Ratna. Akhirnya, ia tidak tahan lagi. Dengan jeritan melengking yang memekakan telinga, ia ambruk ke lantai, pingsan dalam balutan kebaya mewahnya. Drama yang sempurna. Beberapa tamu yang masih berbaik hati mencoba menolong, tetapi Bram hanya menatap ibunya dengan nanar sebelum kembali fokus pada Nadia, sumber dari segala kehancurannya. Nadia mengabaikan keributan itu. Ia berjalan dengan tenang ke arah sofa terdekat dan duduk dengan anggun. Ia menyilangkan kakinya, memancarkan aura kekuasaan yang membuat semua orang, termasuk para pramusaji, berhenti bergerak dan menatapnya. Rumah ini adalah panggungnya sekarang. "Pak Tirtayasa," panggil Nadia ke arah layar. "Ya, Nona muda. Kirimkan tim keamanan ke sini dalam 30 menit.
Saya ingin memastikan semua tamu sudah meninggalkan properti saya dengan aman. Segera dilaksanakan, Nona muda. Dan siapkan surat gugatan cerai. Saya mau surat itu sudah ada di meja saya besok pagi. Alasannya, penipuan dan kekerasan mental. Kumpulkan semua bukti percakapan dan rekaman yang kita punya. Bram tersentak hebat. Cerai. Nadia, jangan. Aku mohon. Ia berlutut di depan Nadia, mencoba meraih tangannya, tetapi Nadia menariknya. Pemandangan seorang pria necis yang berlutut di hadapan wanita berpakaian sederhana adalah klimaks yang tidak terduga bagi para tamu yang tersisa. Permohonanmu tidak ada artinya lagi, Bram, kata Nadia datar. Kamu punya kesempatan selama 2 tahun untuk membuktikan cintamu. Tapi yang kamu berikan hanya penghinaan. Ia kemudian menatap ibunya yang masih terbaring di lantai, pura-pura pingsan. Dan untuk Anda, Bu Ratna. Nadia menghela napas, bukan karena sedih, tetapi karena lelah dengan semua sandiwara. Saya berikan waktu 24 jam untuk Anda dan putra kesayangan Anda mengemasi semua barang pribadi kalian dan pergi dari rumah saya. Lanjutnya dengan suara yang tidak menerima bantahan. Tepat besok siang, jika kalian masih ada di sini, tim keamanan saya yang akan mengantar kalian keluar. Dengan atau tanpa barang-barang kalian. Nadiandra. Suara Bram meninggi, campuran antara permohonan dan ancaman. Kamu tidak bisa melakukan ini pada kami. Kami ini keluargamu. Nadia tersenyum tipis. Senyum yang paling menyakitkan yang pernah Bram lihat. Keluarga? Tanyanya lembut. Keluarga tidak akan menertawakanmu saat kamu dihina. Keluarga tidak akan menyebutmu, anak pungut miskin. Kalian bukan keluargaku. Ia berdiri. Sekarang, jika kalian permisi, uruslah ibu Anda. Panggung sandiwara kalian sudah selesai. Dan saya ingin membersihkan rumah saya dari properti yang tidak lagi saya inginkan. Dengan kata-kata terakhir itu, Nadia berbalik dan berjalan menuju tangga ke lantai atas. Meninggalkan Bram yang berlutut putus asa dan Ibu Ratna yang terbaring malu di tengah-tengah sisa-sisa kemegahan pesta mereka yang hancur berantakan. Tawa mereka telah benar-benar berubah menjadi duka. Langkah kaki Nadia yang menaiki tangga bergema di rumah yang mendadak senyap itu, meninggalkan kekacauan di belakangnya. Pintu kamar utama, kamarnya yang sesungguhnya, tertutup dengan bunyi klik yang pelan, seolah menjadi penanda akhir dari sebuah era. Di dalam, ia tidak merasa menang atau gembira. Yang ada hanyalah kelegaan yang hampa, seperti seorang prajurit yang akhirnya bisa meletakkan senjatanya setelah perang yang panjang dan melelahkan. Ia berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Selama 2 tahun, ia melihat pemandangan ini dengan perasaan sebagai tamu di rumahnya sendiri. Kini, setiap helai daun, setiap kelopak bunga, terasa seperti miliknya kembali. Ia menyandarkan dahinya ke kaca yang dingin, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Udara yang ia hirup terasa berbeda, bersih, ringan, dan bebas dari racun kepura-puraan. Di laci meja rias, ia menemukan album foto kecil dari awal pernikahannya. Foto-foto di mana Bram masih menatapnya dengan tatapan yang ia kira adalah cinta, di mana senyumnya sendiri masih tulus. Ia mengusap salah satu foto itu dengan jarinya. Tidak ada air mata. Hanya ada kesadaran pahit bahwa semua itu adalah ilusi yang ia ciptakan sendiri. Dengan tenang, ia meletakkan album itu kembali ke laci dan menutupnya rapat-rapat. Masa lalu itu sudah selesai. Sementara itu, di lantai bawah, suasana jauh dari tenang. Kekacauan yang tadinya tertahan kini meledak dengan dahsyat. Para pramusaji telah pergi. Dan para tamu terakhir telah diantar keluar oleh tim keamanan berjas hitam yang dikirim oleh Pak Tirtayasa. Mereka tidak bersikap kasar, tetapi kehadiran mereka yang diam dan tatapan mereka yang tajam sudah cukup untuk membuat siapapun mengerti bahwa mereka tidak main-main. Ibu Ratna telah siuman dari pingsannya. Saat menyadari situasinya tidak berubah, ia melepaskan jeritan histeris. "Ini semua gara-gara kamu, Bram," raungnya, menunjuk putranya dengan jari gemetar. "Kenapa kamu bisa sebodoh itu? Menikahi ular berbisa seperti dia. Harusnya dari awal ibu sudah tahu
Perempuan miskin tidak punya bibit, bebet, bobot yang jelas pasti licik. Bram, yang pikirannya sudah kalut, balas membentak. Aku. Ibu yang membuatnya melakukan ini. Kalau saja ibu tidak menghinanya di depan semua orang, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Ibu terlalu serakah, terlalu gila hormat. Berani kamu menyalahkan ibumu? Pekik Ibu Ratna. Aku melakukan ini semua untuk siapa? Untuk kamu. Agar kamu dipandang. Tapi kamu malah membela perempuan sialan itu. Pertengkaran mereka memenuhi ruang tamu yang megah itu. Kata-kata kasar dan tuduhan saling bersahutan, merobek fasad keluarga terhormat yang selama ini mereka tampilkan. Semua topeng telah lepas. Yang tersisa hanyalah keserakahan, keegoisan, dan kepanikan. Bram, putus asa, berlari ke lantai atas dan menggedor pintu kamar Nadia. Nadia, buka pintunya. Sayang, kita perlu bicara. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Tidak ada jawaban. Nadiandra, teriaknya, menggunakan nama asli wanita itu, berharap bisa memancing reaksi. Kamu tidak bisa membuangku begitu saja. Aku suamimu. Hening. Keheningan dari balik pintu itu lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Itu adalah keheningan penolakan mutlak. Bram merosot di depan pintu. Tinjunya yang lelah terkulai di sisinya. Ia kalah. Kenyataan dari ultimatum 24 jam itu akhirnya menghantam mereka seperti kereta barang. Tim keamanan yang berdiri di pintu depan adalah pengingat yang nyata. Mereka harus pergi. Proses mengemasi barang adalah sebuah ritual penyiksaan. Lemari-lemari yang penuh dengan pakaian bermerek, laci-laci yang berisi jam tangan mewah dan perhiasan, semua barang yang mereka anggap sebagai simbol status kini terasa seperti barang curian. Setiap helai pakaian yang Bram masukkan ke dalam koper terasa membakar tangannya. Ini semua dibeli dengan uang Nadia. Ibu Ratna pada awalnya menolak. Ia duduk di sofanya dengan angkuh, bersikeras bahwa ini hanyalah gertakan. Dia tidak akan berani mengusir kita. Lihat saja. Namun ketika Bram mulai menarik koper-koper besar dari gudang, kepanikan Ibu Ratna kembali. Ia mulai memilah-milah barangnya dengan panik, mencoba memasukkan sebanyak mungkin kemewahan ke dalam beberapa tas. Gaun-gaun malam, koleksi tasnya, sepatu-sepatunya. Tapi semua itu tidak akan muat. Ia harus memilih. Dan proses memilih itu adalah penghinaan terbesar. Malam itu, tidak ada yang tidur. Hanya ada suara resleting koper yang ditarik, bantingan pintu lemari, dan sesekali isak tangis frustrasi dari Ibu Ratna. Fajar menyingsing, menampakkan wajah-wajah lelah dan kalah. Tepat pukul 11 siang, salah satu penjaga keamanan mengetuk pintu dengan sopan. Maaf, Tuan, Nyonya, 1 jam lagi. Itulah puncaknya. Dengan langkah gontai, Bram menyeret 2 koper besar ke teras depan. Ibu Ratna mengikuti di belakangnya dengan tas jinjing dan 1 koper kecil. Wajahnya tertutup kacamata hitam besar seolah bisa menyembunyikan rasa malunya. Mereka berdiri sejenak di depan pintu rumah yang selama 2 tahun menjadi istana mereka. Sekarang, mereka diusir seperti pengemis. Bram memesan taksi online. Sebuah tindakan yang terasa begitu rendah bagi mereka yang terbiasa diantar oleh supir pribadi. Saat taksi biru itu tiba, mereka memasukkan barang-barang mereka dengan susah payah. Sebelum masuk ke mobil, Bram menatap ke jendela kamar Nadia di lantai atas. Untuk sesaat, ia seperti melihat bayangan gorden yang bergerak. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Di dalam kamarnya, Nadia memang berdiri di balik gorden. Ia melihat mobil itu pergi, membawa 2 orang yang telah memberinya luka paling dalam. Saat mobil itu menghilang di tikungan jalan, ia tidak merasakan apa-apa selain kebebasan. Rumah itu akhirnya kembali menjadi miliknya, bersih dari energi beracun. Panggung sandiwara telah benar-benar kosong, dan ia siap untuk menulis babak barunya sendiri. Saat taksi biru itu melaju meninggalkan kompleks perumahan mewah, keheningan di dalamnya terasa lebih menyesakan daripada teriakan manapun. Bram duduk terpaku menatap jalanan, sementara Ibu Ratna di sampingnya terus-menerus menyeka air mata yang tidak kunjung berhenti dengan sapu tangan sutranya.
Sopir taksi sesekali melirik mereka dari kaca spion dengan tatapan ingin tahu. Wajah mereka berdua pasti sudah viral di seluruh jagat maya. "Kita mau kemana, Bram?" bisik Ibu Ratna. Suaranya parau. Bram menghela napas berat. Pilihan mereka sangat terbatas. Apartemen sewaan atas namanya sudah lama ia lepaskan karena untuk apa punya apartemen jika sudah tinggal di istana? Rumah kerabat? Tidak mungkin. Kabar ini pasti sudah menyebar seperti api. Dan tidak ada yang mau menampung pecundang. Hanya ada satu tempat tersisa. Rumah peninggalan kakek di pinggir kota. Jawab Bram datar. Ibu Ratna terkesiap. Rumah itu. Yang kecil dan panas itu? Tidak, Bram. Ibu tidak mau. Lalu ibu mau kemana? Ke hotel bintang 5? Dengan uang siapa? Bentak Bram. Rasa frustrasinya meluap. Semua kartu kreditku sudah diblokir. Aku sudah coba. Saldo di rekeningku nol. Kita tidak punya apa-apa lagi. Kenyataan pahit itu membungkam Ibu Ratna. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Perjalanan 1 jam itu terasa seperti perjalanan menuju neraka. Saat mereka tiba, pemandangan yang menyambut mereka adalah sebuah rumah sederhana di gang yang sempit. Catnya sudah kusam, dan halamannya yang kecil ditumbuhi rumput liar. Rumah itu adalah simbol dari semua yang mereka hina selama ini. Kesederhanaan, biasa-biasa saja, kemiskinan. Membuka pintu yang berderit. Mereka disambut oleh bau apek dan debu yang beterbangan. Perabotan lama ditutupi kain putih. Tampak seperti hantu dari masa lalu yang lebih sederhana. Ibu Ratna langsung terduduk di sofa yang berdebu dan menangis sejadi-jadinya. Ini adalah kejatuhan yang paling hina. Sementara itu, Bram menyalakan ponselnya, dan neraka yang sesungguhnya pun dimulai. Notifikasi dari media sosial, aplikasi berita, dan grup percakapan membanjirinya tanpa henti. Video penghinaan di acara arisan itu viral. Wajahnya dan ibunya terpampang di mana-mana, disertai judul-judul berita yang memalukan. Pewaris cendrawasih grup menyamar jadi orang miskin, bongkar kebusukan suami dan mertua matre. Akhir kisah ratu sosialita palsu, pria tanpa numpang hidup pada istri konglomerat. Teman-teman yang dulu memujanya kini mengirimkan emoji tertawa, atau bahkan membagikan meme tentang dirinya. Ia dilempar dari semua grup sosialita dan bisnis. Namanya hancur. Reputasinya menjadi debu. Di rumah megah yang kini terasa lapang, Nadia, atau lebih tepatnya, Nadiandra, memulai paginya dengan secangkir teh melati di teras belakang. Udara pagi terasa segar, dan kicau burung terdengar merdu. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia merasa damai. Ia sudah memerintahkan seluruh staf rumah untuk membersihkan setiap sudut rumah, mengganti semua sprei, dan membuang semua barang pribadi milik Bram dan Ibu Ratna yang mungkin tertinggal. Ia ingin memulai dengan lembaran yang benar-benar baru. Tepat pukul 10 pagi, Pak Tirtayasa datang. Ia tidak datang sendiri. Di belakangnya ada tim penata gaya, desainer, dan asisten pribadi. Wajahnya yang biasanya serius kini menunjukkan senyum tipis yang tulus. Selamat pagi, Nona muda Nadiandra. Anda terlihat lebih bersinar hari ini. Sapanya dengan hormat. Terima kasih, Pak Tirta. Silakan duduk. Jawab Nadiandra dengan senyum yang akhirnya mencapai matanya. Di atas meja, Pak Tirtayasa meletakkan setumpuk dokumen. Surat gugatan cerai sudah siap untuk Anda tanda tangani. Tim hukum kami juga sudah membekukan semua aset bersama dan memblokir semua akses Tuan Bramantio ke fasilitas perusahaan. Nadiandra mengambil pena dan tanpa ragu menandatangani dokumen itu. Setiap goresan pena terasa seperti melepaskan beban berat dari pundaknya. Bagus, katanya setelah selesai. Lalu, apa agenda selanjutnya? Sesuai instruksi Anda, kita akan mempersiapkan penampilan perdana Anda di hadapan Dewan Direksi Cendrawasih Grup Lusa. Sudah waktunya mereka bertemu dengan pemilik mereka yang sesungguhnya. Jelas Pak Tirtayasa. Tim ini akan membantu Anda mempersiapkan segalanya. Pakaian, pidato, materi rapat. Semua harus sempurna. Nadiandra mengangguk. Rasa gugup yang dulu mungkin akan melumpuhkannya kini berubah menjadi energi yang membara. Ia tidak lagi bersembunyi.
Dan satu lagi, nona muda, tambah Pak Tirtayasa, menyerahkan sebuah tablet. Di layar, tampak beberapa foto seorang pria muda yang tersenyum ramah, dengan latar belakang sebuah panti asuhan. Ini laporan dari tim investigasi saya. Pria yang selama ini diam-diam membantu Anda, yang memberikan informasi awal tentang bisnis fiktif Tuan Bramantio. Namanya Ardi. Dia seorang relawan dan manajer keuangan di panti asuhan tempat Anda dulu sering berdonasi secara anonim. Nadiandra menatap foto itu cukup lama. Ia ingat wajah itu. Pria yang selalu tersenyum tulus setiap kali ia datang berkunjung sebagai Nadia. Pria yang tidak pernah bertanya siapa dirinya, namun tulus berterima kasih atas bantuannya. Saya ingin bertemu dengannya, Pak Tirta, kata Nadiandra pelan. Atur pertemuan. Tapi, saya ingin datang sebagai diri saya sendiri. Pak Tirtayasa tersenyum mengerti. Tentu, nona muda. Akan saya atur. Saat tim penata gaya mulai bekerja, mengubah penampilan sederhananya menjadi citra seorang CEO yang berkelas, Nadiandra menatap bayangannya di cermin. Yang ia lihat bukan lagi Nadia yang penurut dan tertindas. Yang terpantul di cermin adalah Nadiandra Prameswari, seorang wanita yang telah melewati api dan keluar menjadi baja. Ia siap merebut kembali tahtanya. 2 hari berikutnya adalah sebuah proses metamorfosis yang intens. Nadiandra Prameswari, nama yang selama ini hanya tertera di atas kertas-kertas hukum, kini dibentuk menjadi sebuah realita yang tak terbantahkan. Pagi hingga malam, ia ditempa oleh para ahli terbaik. Tim penata gaya mengubah lemari pakaiannya dari gaun-gaun sederhana menjadi koleksi power suit yang tajam, blus sutra yang elegan, dan gaun-gaun berpotongan modern yang memancarkan wibawa. Rambutnya yang biasa tergerai lurus kini ditata dengan gaya profesional yang menonjolkan tulang pipinya yang tegas. Riasan tipis namun efektif mempertajam tatapan matanya yang cerdas. Namun, transformasi terbesar terjadi dari dalam. Pak Tirtayasa menjadi mentornya. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerja, mempelajari setiap detail laporan keuangan, menganalisis strategi bisnis, dan mempersiapkan pidato untuk rapat dewan direksi. Pak Tirtayasa terkesan. Nadiandra tidak hanya cerdas, tetapi ia memiliki intuisi bisnis yang tajam, warisan dari ayahnya. Keraguan apapun yang mungkin pernah dimiliki Pak Tirtayasa lenyap sepenuhnya. Ia tahu, Cendrawasih Group berada di tangan yang tepat. Hari penentuan itu pun tiba. Gedung pencakar langit Cendrawasih Tower menjulang megah di jantung distrik bisnis. Saat Nadiandra melangkah keluar dari mobil sedan hitamnya, semua mata tertuju padanya. Ia mengenakan setelan blazer putih gading yang dipadukan dengan celana panjang berwarna senada, menciptakan siluet yang kuat dan bersih. Langkahnya mantap saat memasuki lobi, diapit oleh Pak Tirtayasa dan tim keamanan. Di ruang rapat dewan di lantai tertinggi, suasana tegang. Para direktur, pria-pria parubaya yang sudah puluhan tahun mengabdi pada perusahaan, berbisik-bisik. Skandal video arisan itu telah mereka tonton. Mereka tahu siapa Nadiandra, sang pewaris tunggal, tetapi mereka meragukan kapasitasnya. Bagi mereka, ia hanyalah seorang gadis muda yang baru saja keluar dari drama rumah tangga yang memalukan. Pintu terbuka. Nadiandra melangkah masuk. Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Penampilannya yang penuh percaya diri dan tatapannya yang tajam membuat mereka terkejut. Ini bukanlah wanita teraniaya yang mereka lihat di video. Nadiandra mengambil tempatnya di kursi utama di ujung meja, kursi yang telah kosong sejak ayahnya meninggal. Ia tidak langsung berbicara, melainkan menatap satu persatu wajah di sekelilingnya, membuat mereka merasa seperti sedang di-scan. Selamat pagi. Suaranya terdengar jelas dan tenang, tanpa sedikit pun getaran. Saya Nadiandra Prameswari. Sebagian dari Anda mungkin sudah mengenal nama saya, dan sebagian besar mungkin baru-baru ini melihat wajah saya. Mari kita anggap perkenalan yang tidak biasa itu sudah selesai. Beberapa direktur tampak canggung. Nadiandra melanjutkan, senyum tipis tersungging di bibirnya. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda meragukan saya. Anda melihat saya sebagai pewaris manja yang tiba-tiba muncul untuk mengklaim warisannya. Saya tidak akan menyalahkan Anda, katanya.
Tapi izinkan saya meluruskan satu hal. 2 tahun terakhir, yang Anda lihat sebagai drama pribadi, bagi saya adalah sebuah studi kasus. Saya belajar tentang pengkhianatan, keserakahan, dan bagaimana topeng bisa menyembunyikan kebusukan. Pelajaran yang sangat berharga dalam dunia bisnis, bukan begitu? Ruangan itu tetap hening. Ia telah memegang kendali penuh. Cendrawasih Group adalah warisan ayah saya. Darah dan keringatnya ada di setiap lantai gedung ini. Lanjut Nadiandra. Nadanya kini penuh gairah. Saya tidak akan membiarkan warisan itu hancur atau dijalankan oleh orang-orang yang tidak memiliki visi. Mulai hari ini, saya bukan hanya pemilik. Saya adalah pemimpin. Saya akan membawa perusahaan ini ke tingkat selanjutnya, dengan integritas dan inovasi. Rencana strategis saya akan saya presentasikan besok. Siapkan diri Anda. Setelah rapat yang singkat namun berdampak besar itu, Nadiandra merasa seperti terlahir kembali. Ia telah merebut kembali tahtanya. Sore harinya, ia menanggalkan blazer formalnya, menggantinya dengan blus kasual yang tetap elegan. Sesuai jadwal yang telah diatur, mobil membawanya ke sebuah tempat yang jauh dari gemerlap dunia korporat. Panti asuhan tempat ia dulu sering berkunjung. Ia turun dari mobil dan berjalan masuk. Suasananya masih sama, hangat dan penuh tawa anak-anak. Di taman bermain, ia melihat Ardi sedang memperbaiki ayunan, dikelilingi oleh beberapa anak kecil yang membantunya. Ardi mendongak saat mendengar langkah kaki mendekat. Ia tertegun sejenak. Ia mengenali wajah itu, tetapi aura yang dipancarkan wanita di hadapannya sangat berbeda. Ini bukan Kak Nadia, yang sederhana yang biasa datang membawa donasi. Nadiandra Prameswari, kata Nadiandra, mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Senyum yang tulus, tanpa beban. Ardi, sedikit canggung, menyambut uluran tangan itu setelah membersihkan tangannya di celana. Ardi. Saya sudah lihat beritanya. Selamat. Katanya jujur. Aku kesini untuk berterima kasih, kata Nadiandra. Pak Tirtayasa memberitahuku semuanya. Kamu yang membantuku membuka mata. Aku berutang banyak padamu. Ardi tersenyum malu. Saya hanya melakukan apa yang benar. Saya tidak tega melihat orang baik dimanfaatkan. Mereka berjalan berdampingan, mengelilingi panti. Nadiandra bercerita sedikit tentang rencananya, bukan sebagai seorang CEO kepada bawahan, tetapi sebagai seorang teman. Ia ingin membangun program beasiswa atas nama Cendrawasih Foundation untuk anak-anak panti. Aku butuh orang yang tepat untuk menjalankannya. Seseorang dengan integritas dan hati yang tulus, kata Nadiandra, berhenti dan menatap Ardi. Ardi mengerti arah pembicaraan itu. Saya hanya seorang relawan, Bu. Panggil aku Nadiandra. Ralatnya lembut. Dan aku melihat lebih dari itu. Aku melihat seorang manajer yang andal dan orang yang bisa kupercaya. Pikirkanlah tawaranku, Ardi. Saat matahari terbenam, Nadiandra pamit. Sebelum masuk ke mobil, ia berbalik. Terima kasih sekali lagi, Ardi, untuk segalanya. Ardi hanya mengangguk. Menatap mobil mewah itu pergi dengan perasaan campur aduk. Ia baru saja bertemu dengan dua sisi dari wanita yang sama, Nadia yang lembut dan Nadiandra yang perkasa. Dan entah kenapa, ia merasa kedua sisi itu sama-sama mengagumkan. Baginya, senyum yang baru saja ia lihat adalah senyum yang paling tulus dari semuanya. 6 bulan berlalu. Musim telah berganti. Begitu pula takdir orang-orang yang terlibat dalam drama di acara arisan itu. Di bawah kepemimpinan Nadiandra Prameswari, Cendrawasih Group mengalami kebangkitan. Ide-ide segarnya, dikombinasikan dengan ketegasan dan intuisi bisnisnya yang tajam, membawa perusahaan meroket ke level yang baru. Majalah-majalah bisnis menjulukinya, Sang Phoenix dari Cendrawasih. Seorang pemimpin wanita muda yang bangkit dari abu pengkhianatan menjadi kekuatan yang disegani di dunia korporat. Para direktur yang dulu meragukannya kini menatapnya dengan kekaguman dan rasa hormat yang tak terbantahkan. Nadiandra tidak hanya mengubah perusahaan, ia juga mengubah dirinya sendiri. Ia menemukan ritme dalam hidupnya,
menyeimbangkan rapat dewan direksi yang melelahkan dengan sore hari yang tenang di taman rumahnya. Rumah itu tidak lagi terasa kosong atau angker. Kini, rumah itu dipenuhi oleh kehangatan dan cahaya, cerminan dari kedamaian yang telah ia temukan di dalam hatinya. Di sisi lain kota, di sebuah gang sempit, takdir yang berbeda dijalani oleh Bram dan ibunya. Kehidupan mereka adalah puing-puing dari kemewahan yang pernah mereka nikmati. Bram, yang dulu begitu membanggakan penampilan dan statusnya, kini bekerja sebagai staf pemasaran rendahan di sebuah perusahaan kecil. Setiap pagi, ia harus berdesakan di transportasi umum, mengenakan kemeja murah yang terasa kasar di kulitnya. Wajahnya yang dulu tampan kini sering terlihat lelah dan penuh kepahitan. Suatu siang, saat makan di warteg dekat kantornya, matanya terpaku pada layar televisi yang menayangkan berita bisnis. Sosok Nadiandra muncul di layar, sedang meresmikan program Cendrawasih Foundation. Ia tampak begitu bersinar, percaya diri, dan dikelilingi oleh orang-orang penting. Di sampingnya, berdiri seorang pria yang tersenyum tulus, Ardi. Hati Bram terasa seperti diremas. Penyesalan datang terlambat, menggerogotinya setiap hari, setiap saat. Ia telah menukar berlian dengan batu kerikil. Ibu Ratna bernasib lebih buruk. Kejatuhan sosial itu menghancurkan jiwanya. Ia mengurung diri di rumah kecil yang dibencinya, menolak bertemu siapapun. Hari-harinya dihabiskan dengan meratapi nasib dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Kemewahan yang dulu menjadi napas hidupnya kini hanya tinggal kenangan pahit yang menyiksanya dalam mimpi. Tawa mereka yang dulu begitu pongah kini telah benar-benar berubah menjadi duka yang tak berkesudahan. Sore itu, setelah hari yang panjang, Nadiandra tidak langsung pulang. Ia meminta sopirnya untuk mengantarnya ke panti asuhan. Tempat itu telah menjadi pelabuhan hatinya. Cendrawasih Foundation, yang dipimpin oleh Ardi, telah mengubah panti itu menjadi pusat pengembangan anak yang modern dan penuh harapan. Saat ia tiba, ia melihat Ardi sedang mengajari beberapa anak remaja cara menggunakan komputer di perpustakaan baru yang mereka bangun. Ardi telah menerima tawarannya, dan dalam waktu singkat, ia membuktikan bahwa Nadiandra tidak salah pilih. Dedikasi dan ketulusannya membawa dampak nyata bagi kehidupan anak-anak itu. Melihat kedatangan Nadiandra, Ardi tersenyum lebar. Senyum yang selalu berhasil menenangkan hati Nadiandra. "Sudah selesai rapatnya?" tanyanya. "Sudah. Aku butuh penyegar," jawab Nadiandra. Matanya berkeliling menatap anak-anak yang sibuk belajar. Melihat mereka adalah penyegar terbaik. Mereka berjalan ke taman, duduk di bangku di bawah pohon rindang, memandangi anak-anak kecil yang bermain dengan tawa riang. Selama beberapa bulan terakhir, hubungan mereka tumbuh secara alami. Dari rekan kerja, menjadi teman dekat, dan kini, menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang dibangun di atas fondasi kepercayaan, rasa hormat, dan ketulusan. "Dulu," Nadiandra memulai, suaranya pelan. "Aku berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah memiliki segalanya. Rumah besar, suami tampan, kehidupan yang sempurna di mata orang lain." Ardi mendengarkan dalam diam, memberinya ruang untuk berbicara. "Ternyata aku salah besar," lanjutnya, menatap Ardi dengan tatapan yang hangat. "Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dikelilingi oleh tawa yang tulus. Seperti tawa mereka," katanya, menunjuk anak-anak yang sedang bermain. "Dan menemukan seseorang yang melihatmu apa adanya, bukan karena apa yang kamu punya." Ardi meraih tangan Nadiandra dan menggenggamnya dengan lembut. "Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan itu, Nadiandra. Setelah semua yang kamu lalui." Di bawah langit senja yang keemasan, dikelilingi oleh canda tawa anak-anak, Nadiandra Prameswari akhirnya merasa utuh. Ia telah memenangkan kembali perusahaannya, merebut kembali hidupnya, dan yang terpenting, menemukan kembali hatinya. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu atau topeng kepura-puraan. Tawa pongah di acara arisan itu telah membawanya ke titik terendah. Tetapi dari sanalah ia menemukan kekuatan sejatinya. Dan kini, tawa itu telah digantikan oleh melodi kebahagiaan yang baru. Tawa yang lahir dari hati yang telah sembuh. Tawa yang akan menemaninya selamanya.